Oke, gimana sesinya tadi? Gimana belajar nggak kalian? Ini udah pada lemas capek berdiri yang di atas ya? Oke, jadi kita akan masuk ke sesi selanjutnya langsung aja. Boleh ditolong di set dulu kursinya. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, tetapi kurang satu orang ya. Jadi ini ada dua boss exchange dengan volume paling besar di Indonesia. Perkenalkan ada Pak Yudono Rawis. Dan ada satu lagi Bro Robi dari Reku ya, yang dulu namanya Rekeningku. Silahkan mungkin bisa maju ke depan. Thank you dah, tahu dah. Pleasure, bro. Rame ya. Oke. Mic-nya tadi? Oke. Nunggu mic dulu. Jadi di sini mungkin kita pemanasan dulu kali ya. Yang di sini pakai toko kripto siapa? Wah, masih sedikit ini. Tapi potensinya masih lebih banyak nih. Potensi banyak. Reku. Wah, satu itu di situ. Gak ada lagi yang pakai Reku. Biasanya pada pakai apa ya? Bybit. Oh, aduh. Binance. Nah, ini kan kelihatan. Jadi sebenarnya data di Indonesia itu rata-rata banyak yang pakai exchange luar ya. Oke. Kalau Indodax. Oh, banyak lumayan ya Indodax ya. Masih lumayan banyak. Oke. Oh, boleh. Mau di videoin tadi ya? Semuanya? Ulangin, oke. Boleh, kita kasih ini. Oke, 1, 2, 3. Ini jujur ya. Oke, yang pakai Indodax angkat tangan. Yang pakai toko kripto angkat tangan. Nah, lumayan. Yang pakai Reku? Oke. Yang pakai Bybit? Yang pakai OKX? Ngapain lo OTC doang sana? Oke. Bybit. Oh, Binance. Wah, ini muridnya Cangpeng jauh semua sini. Banyak nih. Oke, jadi sebenarnya data Bapepti mungkin masih keliru kali ya. Karena dibilang pengguna usernya walaupun itu double user masih banyak banget yang dari luar ya. Oke. Mic-nya udah ada. Gue pakai ini aja. Cek. Oke, gue pakai ini aja. Oke, mulai kita. Ini kayak kurang kenceng ya? Mic-nya coba cek. Tes. Cek. Oke. Jadi kita akan mulai dari mungkin perkenalan dulu. Kita udah tahu tadi Bro Yudo dan Bro Robi itu adalah owner dari exchange ya. Tapi ini untuk pertanyaan untuk Bro Yudo. Dulu kan awalnya mulai sebagai orang finance ya. Berapa tahun? Boleh perkenalan? Betul. Jadi mungkin memang perjalanan gue agak beda ya. Maksudnya kalau dibanding sama yang lain. Kalau Pak Andrew kan sukses banget tuh dari awal bisnis ya. Mungkin Bro Robi di sini juga bisnis, Pak Oscar dan lain-lain. Tapi gue mulainya profesional sebenarnya bro. Ya. Finance, investment banking, jual beli perusahaan Pak Andrew. Malah saya pernah ngebantuin ngejual perusahaan leasing. Kaget juga sih tadi ada bisnis model yang challenging yang lebih besar ya. Oke. Jadi gue kerja buat banyak global financial service company. Mau masuk ke Indonesia, gue jualin nih bank, leasing, investment management semuanya dan lain-lain ya. Nah mungkin pertanyaan lebih kenapa gue ke crypto ya ujungnya. Iya. Secara gue dari dulu kan TradFi nih ya. Kalau di TradFi dari 2011-12 sebenarnya udah pernah dengar yang namanya crypto kan. Bakal ganti the whole and revolutionize semua TradFi di dunia lah ya. Jujur aja nih pas di awal gue malah bilang ini gak akan kejadian lah. Slowly but surely semua pemerintah itu akan shutdown crypto. Saat itu ya 2011. Cuman lama-lama kok gak mati-mati ya. Yang ada malah perusahaan Bitcoin price ya. Saat itu awalnya Bitcoin ya 2011-12. Malah yang ada 100 kali, 200 kali, 300 kali, 400 kali. Volatile sih ya. Turun sampai akhirnya 2016-17 gue memberanikan diri lah ya. Awalnya memang gampang sih invest yang kecil-kecil. Itu lagi zaman ICO craze ya yang 2017. Kemudian lama-lama emang pada dasarnya gue cukup curious juga. Eksperimen untuk belajar kan Ethereum udah lumayan banyak ya. Ada smart contract, gue mulai belajar smart contract, eksperimen sedikit. Waktu itu juga saat yang sama sebenarnya gue jump dari investment banking untuk bikin startup. Oke, startup apa bro waktu itu?
fintech lending. Lending juga sebenarnya, gak ada ya sebenarnya. Tapi sebenarnya waktu itu kita KTA lah. Mungkin salahnya nggak kayak Pak Andrew nih. Lihatnya orang Pak saat itu, bukan lihatnya agunan gitu. Jadi agak beda. Waktu itu gue kerja sama perusahaan asuransi yang terbesar di dunia, namanya Ping An. Ping An Insurance Company ya, dari China. Launch fintech, jadi co-founder. Setelah 3-4 tahun, gue exit di situ ya. Jadi ada salah satu konglomerat Indo yang beli sahamnya gue. Dan sebulan kemudian emang pada dasarnya menurut gue sih destiny lah ya. 2021, tadi nama yang disebut-sebut lah ya, Binance ngetok pintu untuk ngajak join. Sebenarnya bukan toko kripto tuh saat itu. Untuk bikin JV yang lain di 2021. Nah kalau gue pikir, kan kalau kita mau join kita harus yakin ya. Memang kita bisa contribute dan kita harus punya conviction sama kriptonya sendiri dan blockchain. Setelah itu gue merasa gue bisa contribute, akhirnya gue pikir oke lah, gue join ya, gue beraniin diri setelah gue exit. Sayangnya 2021, 2022 kan bear market ya, banyak masalah. Dari pemegang saham, Binance itu bilang, oke dah kita fokus aja nih. Kita akuisisi toko kripto. Kebetulan B20, waktu itu CZ ya. Di sana, tolong dong take care toko kripto sampai akuisisinya selesai, restructure the company, survive the bear market untuk prepare for the next bull run. Nah, makanya gue sekarang di sini. Jadi profesional, memberanikan diri ke startup dan sekarang ujungnya kripto. Dan yang paling penting bro, semoga gue bisa berjalan sama semuanya di sini ya. Gue gak akan look back lah. Mau jadi investment banking, buy side, ataupun mungkin non kripto. Jadi gitu ya story gue. Jadi ibaratnya bisa dibilang bahwa kripto ini final frontier loh, terakhir perbentiran terakhir ini. Final frontier. Jadi mau kalau orang-orang kayak gue ini yang joinnya bear market ya udah lah ya sekalian aja gitu. Kalau yang dari buron kan mungkin teman-teman gue yang mencoba gitu ya, udah pada balik lagi ke ranahnya masing-masing. Gitu. Jadi ini yang menarik banget dari kripto ya, karena gue punya banyak juga teman dari yang traditional finance. Kalau mereka masuk ke kripto dari investment banking, by the way Yudo ini 16 years ya di KPMG. Itu biasanya udah nggak pernah lihat lagi, nggak pernah lihat yang belakang. Mereka banyak kan masuk semuanya di kripto. Nah ini makanya gue pengen juga perspektif dari Bro Robi. Yang dulunya ini mungkin dari industri yang teman-teman tahu, yaitu Forex. Ya. Dan sekarang akhirnya bisa sampai jadi Reku. Itu ceritanya seperti apa mungkin buat yang teman-teman belum tahu? Ya, saya mulai di Forex itu kurang lebih di tahun 2006. Mulai terjun di Forex. Pada saat itu kita kalau teman-teman, ya saya opa-opa jadul. Jadi di 2006 itu kita di PT Millennium Penata Futures yang saat ini sudah nggak ada lagi. Itu cukup besar dan berjalan sangat baik pada saat itu dengan regulasi yang terus diupdate. Nah di 2006 itu kita berjalan, kita punya 21 outlet di Indonesia. Mungkin yang belum kita jamah adalah Irian. Nah, kita berjalan sampai di tahun 2016 itu mulai banyak kesulitan. Kesulitan itu adalah apa? Bisnis kita mengharapkan dari commission base. Semakin banyak yang bertransaksi, maka kita akan mendapatkan komisi. Begitu juga para brokerage-nya ya. Nah, di situ sudah mulai ada transaksi yang namanya mini, mikro, sehingga bagi teman-teman yang tidak mengerti keuangan juga diajak masuk ke dalam dunia bisnis ini. Akhirnya yang hadir nanti waktu kita KYC, pada saat itu saya juga di sisi compliance, yang datang tukang sate. Mau trading forex tukang sate itu? Mau trading forex, jual gorengan pada saat itu. Nah karena apa? Nilai untuk bisa jump in itu 1 juta sudah bisa. 500.000 juga udah bisa. Jadi menurut saya mereka itu orang yang belum secara basicnya mengerti terkait itu. Nah berjalan kemudian ada teman-teman dari industri keuangan juga mulai bertanya kepada kita, tahu nggak mining? Katanya, oh mining, tambang batu bara atau apa gitu. Oh bukan, Ethereum katanya. Nah pada saat itu kita nggak tahu, Ethereum apa ya? Oh teman-temannya Bitcoin katanya. Oh scam. Pada saat awal, oh scam. Karena mau tak mau kita
sadari bahwasanya Indonesia mengenalnya Bitcoin itu ya dari BitConnect. Awal-awal datang di Indonesia, seminar BitConnect, dan lain-lain seperti itu. Jadi pada saat itu saya bilang, wah scam. Dan ada teman saya yang buka website yang berbayar, kadang bisa pasang iklan dan lain-lain. Begitu ada orang bayar pakai Bitcoin, cepet jual saya bilang. Nanti nggak ada uangnya pada saat itu. Nah, 2-3 kali disampaikan sampai ada teman yang di perbankan juga menyampaikan bahwasanya kamu mengerti tambang nggak, tambang Ethereum dan lain-lain ke partner kita Sumardi. Nah, disitulah Sumardi mulai menggali lebih dalam. Dia hobi komputer dan explore demi explore, ternyata wah ini bisa jadi something gitu loh. Akhirnya pada saat itu kita di 2017 itu mau cari VGA, minta karyawan juga untuk bantu cariin, di mana-mana kosong VGA. Nggak mungkin VGA itu bisa kosong. Berarti minat VGA untuk mining itu makin besar ya. Akhirnya saya dengan Fung ke Glodok, ETC dan lain-lainnya hunting VGA. Jadi berdua tentengin VGA, harganya walaupun double triple, tapi kita mencoba pada saat itu. Nah, melihat hasil yang ada, kita mulai mengajak beberapa teman-teman lain, mau nggak? Terus ada yang punya pabrik dan lain-lain, kita bisa dapat listrik yang lebih murah. Akhirnya kita bangunlah pabrik pertambangan Ethereum di daerah Cibitung pada saat itu. Nah di Cibitung kita punya 2000 unit GPU, kita mining Ethereum di situ. Nah mining ini pada saat itu untuk mendapatkan token itu nggak susah. Ethereum itu sehari kita bisa dapat 200 Ethereum, 300 Ethereum pada saat itu. Di mana harganya masih 700.000 di 2017 ya, 700.000, 800.000, naik 1,2 dan so on. Mining, nah mau jual nih, Mas, mau jual ke beberapa teman yang sudah di awal. Saya mau jual ke Pak Oscar nih ceritanya pada saat itu. Ya di bitcoin.co.id pada saat itu. Kita mau jual, namun pada saat itu mungkin kompetisi harga dan lain-lainnya Mas terhadap global masih punya spread yang kalau kita lihat itu di 2017 mau arbitrase itu enak sekali di Indonesia. Karena kita bisa beli murah di luar, kalau ada koneksi jualnya di Indonesia dengan yang dan lain-lain seperti itu. Nah, kita lihat gapnya terlalu besar dan kita pernah melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di sini yang trading forex sudah lama pasti tahu lah ya, MT4 dan lain-lainnya itu sebuah sistem yang luar biasa di situ. Nah, kita bisa menjalankan itu. Akhirnya kita putuskan Pak Sumardi ngajak, ayo bareng kita jalanin. Nah, kita bangunlah yang namanya rekeningku.com pada saat itu. Dan berjalan pada saat itu kita berjalan dengan 5 orang. Untuk menjalankan itu kita launching di 2018, kemudian 2019 kita dapat license-nya dari Bapepti untuk sebagai terdaftar. Dan kita berjalan sampai hari ini bareng dengan Mas Yudo. Oke, jadi sejarahnya unik ya. Berarti Reku itu ada cuman buat nge-off-ramp Ethereum yang di mining. Jadi kalian bisa bayangin seberapa besar Ethereum-nya. Sampai bikin exchange sendiri. Untuk ibaratnya nge-off-ramp uangnya keluar. Nah ini tapi menarik. Mungkin kita akan tanya teknis nih. Cara kerjanya exchange seperti apa? Kalian tuh beneran pegang barangnya atau enggak? Kan itu yang kalian tanyain ya. Banyak yang ada yang takut nggak pegang di exchange? Yang self custody coba katakan self custody. Yang uangnya semua di exchange manapun. Banyak ya. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya cara kerjanya gitu. Jadi gimana, Mas Yudo? Exchange tuh pegang barang nggak sih kalian? Atau cuma angka doang tuh? Kan ada tuh exchange seperti sebenarnya. Oke, jadi kalau exchange kan pada dasarnya itu cukup simpel ya. Kita fasilitasi
orang yang mau beli kripto sama yang mau jual kripto ya. Sayangnya sekarang semuanya masih ada buy sama sell-nya nih, buttonnya ya, masih kayak Pak Andrew tadi gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya memang kalau exchange kan semua udah tahu lah ya di sini, dimulainya dari deposit fiat kan ya. Di mana kita bisa ambil, berarti ada customer fund memang dari segi fiat, dan itu masuk di exchange. Nah, di saat itu ada pembelian dan penjualan, tentunya itu jadi ada crypto aset kan. Nah, di crypto aset itu yang sebenarnya ada rebalance, part yang memang masuk di custody gitu ya. Dan di situ kita memang pegang barangnya. Nah, mungkin yang semuanya di sini pada mau ini ya, mau tahu ya. Risiko terbesarnya exchange cukup simpel sih. Udah ada kan bad actor-nya udah ada nih yang paling besar ya, itu FTX. Di mana barang yang dipegang itu ditradingin lagi. Keluar dari exchange, ambil too much risk, dengan demikian saat mau diambil lagi sama customernya, jadi kayak Bank Senturi kan, kalau di Indonesia. Mungkin di sini jangan-jangan pada nggak tahu Bank Senturi kali ya, masih pada muda-muda, tapi intinya kayak bank run, ya terus terang aja lah, semua bank di Indonesia kalau ada yang namanya bank run, pasti collapse lah. Mungkin kan. Nah disitulah makanya memang ada banyak regulation dan lain-lain, sayangnya exchange itu mungkin nggak ada yang namanya MKBD lah, atau Tier 1 Capital Regulation dan lain-lain. Pada dasarnya iya kita megang barang, ya. Kalau di toko kripto, for sure kita nggak akan trading customer fund. Oke, ini menarik banget. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit beda. Saya akan tanya sedikit dari angle forex nih untuk Pak Robi. Karena saya pernah bikin konten. Ada yang pernah lihat konten forexnya nggak? Ada yang pernah lihat di TikTok? Belum pernah lihat ya konten forex gue. Yang gue bahas cara kerjanya. Ada yang pernah lihat? Oh, ada beberapa ya yang pernah lihat. Nah, kalau misalnya forex di Indonesia sendiri yang saya ketemu dari beberapa teman saya, ada teman juga yang punya exchange forex. Itu banyak kan price feeding. Di mana mereka nggak punya barangnya. Banyak yang orang forex salah paham yang saya maksud. Kita masukin berapapun uang ke sana, itu nggak akan pernah gerak. Apakah betul Pak Robi seperti itu? Forex itu nggak pernah ada barang, 100% nggak pernah ada barang. Ini dari orang yang punya exchange forex ya? Itu semua ada feeding price. Jika kalau misalnya mungkin yang paling gampang kita lihat kalau gold dan lain-lain ataupun fiatnya itu terlalu besar ya menurut saya. Misalnya kita mau ngomongin US dollarnya ataupun euro ataupun Swiss franc dan lain-lainnya, itu terlalu besar. Kita lihat dalam hal Nasdaq dan lain-lain yang kita transaksikan, indeksnya yang kita transaksikan, itu berapapun miliar yang kita masukin, ya kalau dia diem aja. Karena kita sistem yang ada transaksi forex di Indonesia itu ada feeding price. Jadi berapapun yang bergerak itu tidak mempengaruhi, terkecuali PALN, stok US. Yang dimana saat ini yang stok US yang di Indonesia ini, dia bekerja sama dengan bursa luar negeri. Ada Alpaka, ada SKX dan lain-lainnya. Dimana berapapun stok US yang kita beli di sini, akan disalurkan amanatnya ke bursa luar negeri sehingga itu tercatat seperti itu. Oke, jadi kalau forex kebanyakan bahkan price feeding ya. Kalau di kripto sendiri, itu kan tadi Mas Yudo bilang bahwa exchange itu nggak boleh tradingin barang. Tapi regulasinya saya mau nanya nih regulasinya. Apakah boleh tradingin balance sheet yang kalian punya dari hasil keuntungan? Boleh Mas. Oke, sebenarnya kembali lagi kalau kita mengharapkan seluruhnya adalah liquidity, itu pasti nggak cukup. Coba teman-teman yang ada hadir di hari ini, yang suka trading altcoin berapa orang? Yang suka trading altcoin? Oke. Untuk Bitcoinnya berapa orang? Oke, kita ambil yang Bitcoin saja. Ya. Hari ini berapa banyak yang ingin buy? Pilihannya cuma ada satu, bukan yes or no. Mau beli Bitcoin hari ini berapa orang? Berarti yang nggak beli Bitcoin hari ini atau mau jual Bitcoin hari ini berapa orang? Ini harus ada jawaban. Harus ada. Yang beli berapa orang? Yang jual berapa orang? Coba ayo. Yang beli hari ini berapa orang? Yang beli. Oke. Yang beli. Ada di atas 50%? Ya. Oke. Yang jual hari ini Bitcoin berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Kalau yang mau beli banyak. Yang mau jual nggak ada. Siapa yang mau datang ke platformmu? Artinya platform ini sedikit banyak harus menyediakan liquidity.
di mana harga itu harus ada satuan acuan harga, bisa diambil dari mana saja global. Selama itu feeding price-nya Chengli, oke, maka si penyedia platform ini akan menyediakan barang untuk bisa dijual kepada teman-teman yang mau beli. Agar itu likuiditas terjadi. Mungkin Mas Yudo bisa tambahin. Itu clear banget, thank you ya Pak Bro. Jadi yang mesti dipastikan di sini memang beberapa exchange itu rata-rata sebenarnya. Karena masalah likuiditas yang tadi, modelnya tuh hybrid. Memang ada yang buy and sell, ya, dan memang ada yang pegang liquidity-nya juga di balance sheet-nya. Tapi ini bukan customer fund ya, berarti treasury fund. Ya. Bukan kita mentradingin customer fund against lain untuk ambil trading book. Tapi lebih di arah ini ada di balance sheet yang kita tradingkan. Gitu. Apakah ada risiko? For sure ada gitu kan ya. Jadi mungkin semua makanya harus hati-hati juga di saat masuk ke exchange. Itu pasti ada risikonya. Terutama kalau mereka itu memang ya harus menggerus terus gitu ya balance sheet-nya. Terus lagi apalagi lagi bear market gitu kan, loss dan lain-lain. Tapi ini dan mungkin lebih make it clear juga ya bro. Secara regulation memang diperbolehkan. Untuk trading Diperbolehkan dari balance sheet ya. Oke. Bukan customer fund. Oke. Gitu. Karena ini masuk ke pertanyaan saya yang mungkin karena makanya saya nggak pernah siapin pertanyaan. Sempat ditanya sama Bro Robi juga. Jadi saya mau tanya di sini. Kan waktu itu saya pernah post bahkan di Twitter ya. Terjadi slippage antara toko kripto sempat keluarin kan. IDR, BIDR ya. Dan saya main arbitrage tuh di slippage-nya. Dan saya lihat beberapa exchange ada juga main di sana. Trading di arbitrage-nya toko kripto. Ada beberapa exchange. Itu gak mungkin pakai customer funds berarti. Treasury. Istilahnya exchange yang trading di toko kripto mungkin jangan-jangan. Oke, selain toko kripto kita tanya. Kalau misalnya seperti itu sebenarnya ada beberapa hal yang dijadikan sebagai penyedia liquidity-nya ya. Exchange yang sehat itu karena exchange itu bisa beberapa tipe. Kalau misalnya tanpa disadari bisa dilihat secara back-nya buat teman-teman yang memang di IT, itu ada yang penyedia liquidity, ada yang namanya mirroring, ada yang namanya hybrid, dia bisa menyediakan liquidity dan mirroring, ada yang namanya OTC. Nah, dengan adanya misalnya mungkin seperti teman-teman yang ada mirroring ke toko kripto misalnya, ya toko kripto kalau ada apa ya pasti akan bergerak seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya nggak susah banget untuk melihat sebuah exchange itu penyedia liquidity atau mirroring. Walaupun itu konsepnya ada mirroring, pasti seperti misalnya Mas Yudo nggak mungkin tangan kosong dong. Lu harus ada deposit untuk bisa mendapatkan harga yang sama. Jadi bukan teman-teman bisa ngambil barang tapi tanpa bayar ke Mas Yudo juga nggak mau. Lu orang nggak bayar mah gua jebol-jebol dong gitu loh. Jadi udah pasti ada gitu loh. Untuk fund-nya udah pasti Mas Yudo juga menjaga dan mengawasi bagaimana agar transaksi ini aman. Jangan sampai dan di sini tapi uangnya nggak ada. Pasti harus ada. Oke, kita ngomong liquidity providing dan untuk di exchange ya, ini mungkin agak sedikit teknis juga. Tapi banyak yang exchange di Indonesia, liquidity itu dari Binance bahkan. Nah jadi ini pertanyaan yang mungkin semua orang mau tahu. Jadi kita tanya aja sama orang yang punya direct access-nya ke Binance. Mas Yudo, apa sih yang sebenarnya sekarang tuh lagi terjadi dengan Binance? Dan gini, kalau misalnya Binance, amit-amit ya, amit-amit, Binance jatuh nih. Banyak exchange tadi, mirroring dan liquidity pool-nya yang kalian kira mereka punya sendiri, mereka nggak punya, mereka minjem Binance. Apa yang terjadi dengan toko kripto dan exchange-exchange lain yang demikian? Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Iya. Saya nggak punya akses banget ke Binance sih. Oke. Tapi mungkin saya bisa kasih pandangan lah ya. Oke. Mungkin yang pertama dan mungkin yang sama lah ya, saya bisa berpikir dari segi exchange yang lain. Sebenarnya exchange di Indonesia, kita semua kan punya, termasuk toko kripto ya, kita punya balance sheet-nya sendiri, kita punya cash in the bank sendiri, kita punya liquidity dan semuanya harus ada di Indonesia. Karena ada peraturannya kan ya. Jadi mirip lah sama bank, sekuritas, aset management. Kita juga harus punya semua liquidity ini yang ada di Indonesia. Di luar, maksud saya liquidity order book-nya kita ya. Jadi benar-benar cadangan yang ada di balance sheet-nya kita. Nah, itu satu. Jadi kalau dari sisi kita bisa bilang dari manajemen liquidity-nya kita sih cukup sufficient lah gitu ya. Untuk bisa meet customer
malah bisa dibilang sebenarnya cukup ekses gitu saat ini. Nah, mungkin saya boleh komentar sedikit ya soal Binance ya. Gini, mungkin secara umum aja deh gitu, karena saya nggak benar-benar tahu di dalamnya. Tapi gini, ingat gak sih di sini, siapa di sini yang ingat drama di tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya, Oktober apa November? Di saat ada satu exchange yang jatuh hanya karena tweet. Ingat gak? Saat itu, ya. Udah tahu kan ya namanya ya, 3 huruf gitu sebenarnya. Nah, tweet kan ya. Jadi sebenarnya benar-benar tweetnya 2 kali 3 kali sih. Pertama-tama dilakukan saat ada fund yang ditarik, ya kan ya. Yang kedua bilang terus due diligence, kemudian nggak jadi due diligence karena ini di tweet lagi langsung kan drop. Ya nggak mungkin drop sehari juga dong. Berarti kan itu sebenarnya problemnya udah lama. Nah, tapi poinnya saya di sini gini sebenarnya, in defense of pemegang sahamnya kita gitu ya. Binance yang nge-FAT berapa kali sih? Setahun, ya kan? Dikejar sama SEC tadi yang bikin nyusap ya ke 25.000 dan lain-lain. Ya sebenarnya di FAT-nya banyak banget sebenarnya. Apakah ada problem sampai kehilangan market share, harus tutup pasar dan lain-lain? Pasti ada, udah dari koran kan ya. Tapi kalau emang exchange-nya itu jelek, di FAT berkali-kali tapi masih operating dan kasih likuiditas, berarti itu harusnya cukup strong. Gitu. Itu pembelaan gue ya. Binance, buat Binance berarti ya. menurut lu Binance solvent? Solvent. Oke, Iya. kita ambil pandangan berbeda. Kalau menurut Bro Robi, walaupun dari luar nih, pengamat yang punya exchange. Ya, Karena gini kan, kemarin bahkan di acara-acara Singapura, itu banyak banget, omongannya cuma satu topiknya, Binance hancur. Bahkan gue ngobrol sama banyak hedge fund manager, beberapa analisnya mereka, market maker semua ngomongin hal yang sama. Katanya nggak akan survive. Ada yang bilang seperti itu narasinya. selama tidak menyentuh dana nasabah, itu exchange tidak pernah akan ada masalah. Tapi kalau kita sudah mulai buat earning dan lain-lain, itu kan lu bisa salah invest bro, dan bisa over invest. Sehingga kamu akan menyentuh dana nasabah yang liquid ke tempat untuk tutupi yang mungkin yang udah agak ngacok nih. Nah itu yang selalu menjadi awal muasal exchange itu jadi masalah. Kemudian seperti kita sambung balik dengan Mas Yudo, kan koneksi seperti mirroring ini bukan semuanya harus ke toko kripto. Jadi bukan berarti di saat toko kripto ada lagi mau maintenance, yang lainnya juga harus maintenance. Tergantung dia ada koneksi ke berapa mirroring dia ya, bisa colok kiri nanti colok kanan, yang ini kan tetap hidup gitu loh. Nah itu sih sistem perdagangan exchange. Sebenarnya pedagang aset kripto itu bukan tempat nyimpan duit. Jangan salah kaprah. Pedagang itu ya tempat jual beli aset kripto. Sudah jual, sudah beli. Kemudian yang jual uangnya ada silakan ditarik misalnya, karena setelah dapat fiat itu kan penempatannya di clearing, kita juga nggak sentuh. Nah kalaupun ditarik buat kita juga nggak ada efek yang mengganggu keuangan kita. Kalaupun kriptonya nggak ditarik, itu sebenarnya sebagian jadi beban kita loh. Kita harus cross check, harus balancing, harus dan lain-lain, sehingga posisi saldo nasabah itu harus selalu aman. Karena 24 hours kita juga dipantau, gitu loh. Jadi itu sih. Jadi pedagang itu bukan tempat nyimpan aset kripto. Tapi buat beberapa teman-teman yang mungkin kalau menyimpan sendiri, khawatir private key nggak bisa jaga, handphone juga banyak aplikasi-aplikasi yang tambahan istilahnya. Jadi daripada nggak bisa secure, ya kita bantu secure gitu loh. Seperti itu sih keluar lebih. Oke, menarik banget. Tapi kan seperti dibilang walaupun nggak semuanya nyolok dari Binance, tapi kemarin kan Binance pernah maintenance tuh. Saya lihat ada banyak tuh yang maintenance juga soalnya. Jadi berarti ada yang coloknya bahkan cuma Binance doang gitu kan. Ya mungkin ada cuma single aja kan. Iya. Colokannya cuma single aja. Oke. Karena semakin banyak dicolok, Bro Timothy kan harus keluarin budget semakin besar kan. Depositnya kan semakin gede gitu loh, semakin banyak gitu. Oke, menarik banget. Nah ini pertanyaan mungkin teman-teman banyak juga nih yang tanya ini tentang BNB. Apakah ada kemiripan nih? Karena kalau saya lihat secara awam nih, dari chart aja, itu identikal dengan FTX sekarang. Di area 200 ini. Ada yang bilang bahwa Binance itu cuma floating bubble dari BNB.
Bisa kasih tanggapan atau tidak Mas Yudo? Aduh, saya benar-benar nggak bisa pikirin ya. Tapi mungkin saya bisa share menurut pengetahuan saya lah ya soal BNB. Jadi kalau BNB sendiri kan sebenarnya udah lihat tuh ya ada yang tim smart chain-nya dan lain-lain. Mereka masih actually di bear market ini di bear smart chain-nya itu masih terus investing sebenarnya di project ya. Kita lihat gitu. Terus yang kedua, kalau kita lihat juga di tahun ini yang terakhir juga ada yang baru kan ya, Meme ya. Itu launch pool-nya masih jalan terus sebenarnya gitu. Jadi masih terus. Kalau saya ngeliat malah mungkin agak ya biar bagaimanapun juga kan memang ada pressure dari apa namanya yang soal SEC ya yang di US, kemudian ada rumor yang soal apa namanya Department of Justice. Jadi saya pikir tuh pressure masih ke arah sana sih. Tapi kalau kita lihat apa namanya dari orang-orang di luar sana yang ngelihat dari future-nya BNB, actually kalau kita lihat ya di luar ini ya, di luar the whole FUD dan lain-lain, masih banyak banget loh yang bullish gitu soal BNB ya, kalau saya lihat sih. Oke. Gitu. Oke, ini mungkin bisa dijawab sama bro-bro sekalian. Business exchange di Indonesia itu sebenarnya masih menarik nggak sih untuk orang tuh berbisnis exchange? Bisa dijawab Bro Robi? Oke, sebenarnya bagi kami dengan Mas Yudo banyak tantangan. Saya setuju dengan Bos Andrew tadi bilang yang paling penting bagaimana kita bisa serve pengguna kita ataupun klien kita. Saat ini yang kita ketahui adalah kenapa bisa teman-teman lebih demen trading di Binance ataupun di luar dan lain-lainnya. Mungkin satu kendalanya adalah biayanya ataupun fasilitas tradingnya ataupun penyediaan aplikasinya yang masih kurang, misalnya adanya derivatif lah, DeFi atau dan lain-lainnya. Nah, itulah kita yang namanya terus berusaha untuk menemukan komposisi mana yang terbaik. Saat ini misalnya sudah hadir 3 ekosistem baru, ada bursa, clearing, dan custody. Secara keamanan dan kenyamanan itu sudah terjaga. Itu satu PR yang sudah selesai, walaupun PR ini menambah PR yang baru nih. Nah, setelah PR baru ini selesai, bagi secara keamanan bagi dana nasabah itu sudah selesai, kita masuk ke dalam sisi tax. Teman-teman harus pahami bahwasanya tax ini memberikan kita kelonggaran yang luar biasa. Kita nggak perlu kucing-kucingan. Tapi hadirnya tax ini juga ada menyediakan ujungnya yang belum diselesaikan. Kemudian perdagangan ilegal misalnya, yang kita bilang pedagang ilegal. Nah, kita mau beresin misalnya. Kenapa pedagang ilegal itu nggak dagang di Indonesia saja bahasanya gitu loh. Kenapa mereka lebih demen di luar? Tidak mau masuk ke Indonesia untuk mendapatkan regulasinya. Nah, kita berusaha untuk menyelesaikan, tapi kan menambah PR yang lain lagi. Nah, PR yang lain ini adalah apa? Biaya. Jadi, misalnya hadirnya 3 ekosistem baru, pasti biaya di bursa, clearing, dan custody itu ada. Terus mengenai tax yang harus kita turunkan. Kalau kita bisa turunkan tax ini, biayanya pasti berkurang banyak. Pasti semua arahnya ke biaya kan. Dan yang terakhir, pedagang ilegal. Kenapa mereka nggak masuk Indonesia? Ngapain ke Indonesia? Biayanya belum apa-apanya udah meledak. Gimana mau ngerjain itu gitu loh? Lah lebih baik saya masih bisa di luar gitu. Terus servisnya apa? Misalnya, ya saya masuk ke Indonesia cuma bisa jual beli doang. Habis itu biayanya gede, nggak bisa mengembangkan industri yang lainnya misalnya seperti hadirnya badan usaha. Kemudian bagi foreigner juga nggak bisa di Indonesia misalnya. Nah, ini kan beberapa hal yang harus kita sama-sama perbaiki. Jadi nggak ada istilahnya kita saling menyalahkan dari sisi government. Yang paling luar biasa di Indonesia adalah bahwasanya kita punya regulasi. Dimana kalau regulasi ini bisa kita sama-sama perkuat, ini akan lebih cepat membangun industri ini. Jadi pondasinya itu harus benar dulu gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk Mas Yudo ya. Apakah dengan regulasi itu kripto kan sebenarnya by nature adalah Wild West ya kan?
Kalau misal dibilang ilegal dan legal itu mungkin agak rancu di bagian mau centralized atau DEX gitu kan. Tapi saya lihatnya seperti ini. Kalau misalnya kita sebagai end user ya, kita udah ada pajak di sana. Kalau ditambah lagi yang biasanya ditanggung sama exchange pasti ya, biaya clearingnya dan lain-lain. Itu apakah akan terjadi capital fly yang luar biasa justru ke pedagang ilegal tadi? Karena mungkin mereka mikirnya ngapain justru. Misalnya masuknya kecil nih. Ngapain lah bayar pajak atau mungkin bayar lagi nih ada bursanya, swasta lagi bursanya gitu. Nanti gue harus tambah lagi 0,4 katanya, saya nggak tahu. Katanya. Gimana itu tanggapannya Mas? Orang ke DEX aja gitu, ntar pakai Uniswap semua. Sebenarnya tadi udah disebut sedikit banyak sama Pablo Robi ya. Kita sebenarnya memang lagi sama-sama berjuang lah supaya pengaturan peraturan baik itu dari Bapepti yang nantinya ke OJK gitu kan ya. Persepsinya nanti akan lebih challenging lagi dong di Indonesia gitu ya. Sama yang ketiga, perpajakannya. Itu lagi pelan-pelan kita melakukan dialog sama pengaturan dan lain-lain. Karena kalau nggak benar, memang ada risk jadinya capital outflow. Ya orang benar juga ngapain tadi. Kalau saya nggak salah lebih banyak yang ini ya, yang angkat tangan pas punya akun Binance atau apa Bybit ya, tadi lebih daripada Reku atau toko kripto gitu. Sebenarnya sangat disayangkan gitu. Di luar itu tentunya yang kita juga lagi inilah ya, lagi panjang sebenarnya gini. Memang enforcement itu juga cukup penting. Karena kalau enggak kalah ya dari segi produk dan pajak dan lain-lain lah sebenarnya. Mungkin nanti yang kita memang harus bikin lebih bagus lagi sebenarnya ya, dan masih agak kurang nih di Indonesia sayangnya ya. Sebenarnya banyak potensi. Kalau tadi sekalian saya sambungin ada pertanyaan tadi. Menarik nggak sih business exchange di Indonesia? Karena kalau kita lihat secara fundamental dan makro, regulatori dan lain-lain itu nggak menarik. Tapi sebenarnya ada alasan kenapa saya mudah-mudahan sama Bro Robi juga ya di sini ada di exchange. Simple. Semuanya itu tergantung dari potensi pasarnya. Bapepti kemarin keluarin angka berapa? 17 juta ya. Tapi itu double counting. Mungkin 10 juta ya. Bro, 5-10 juta lah. Itu baru sekitar 2-3% dari total population. Sedangkan di sini kalau kita lihat nih mukanya ya, izin nih masih banyak yang muda-muda, kasarnya gitu ya, pengen dapat financial freedom lebih early, percaya sama kripto. Kayaknya demografi Indonesia represented sama yang ini deh. Semua banyak banget gitu kan ya potensinya. So potensinya tuh besar banget. Itu satu. Kalau bayangin, kalau misalnya nanti nih ya di Indonesia nih ya, ngikutin juga perkembangan institusi yang ada di Amerika. Misalnya Bank Mandiri deh, atau Bank Indonesia, allocate 0,12% dari balance sheet-nya punya Bitcoin. Right? Itu akan bikin liquidity pasar di Indonesia itu jadi signifikan banget. Makanya kayak Pak Bro Robi bilang tadi, institusi itu juga sekarang kan nggak boleh nih di Indonesia. Harapannya nanti nih, 5 tahun lagi gitu ya, pelan-pelan dulu nih, kita lagi berdialog lah ya, untuk bisa make sure peraturan itu tidak bikin jadi challenging, tapi yang penting pas ke OJK, mereka itu juga memperbolehkan adanya kolaborasi antara TradFi di Indonesia dan kripto. Selama ini nggak boleh, kenapa? Pengaturannya beda, satu di Bapepti, satu di OJK. Pas itu udah terjadi nanti, harapannya nggak ada pajak lagi gitu ya, dan enforcement mungkin akan lebih bagus. Bank-bank, reksadana, mungkin awalnya reksadana biasa deh, baru ETF gitu ya kita omongin di sini. Harapannya itu liquidity di Indonesia lebih besar, dan kalau bank-bank ini belinya lewat mana sih? Harusnya lewat license exchange dong, ya kan? Dan itu yang kita mau sebenarnya, kenapa kita merasa kita harus ada di sini. Oke, Gitu. itu menarik banget karena potensi pasar akan bertumbuh juga seiringnya adopsi. Nah, ini masuk ke topik pembahasan utama hari ini, yaitu the next bull run, yang mungkin para exchange tunggu-tunggu karena ketika Bitcoin naik biasanya selalu naik. Nah, buat teman-teman di sini yang masih beraspirasi ini mau dapat duit yang lumayan gitu dari kripto, saran para sesepuh ini apa untuk mereka gitu? Apakah barang yang kalian holding tuh apa sih untuk next bull run? Dan kira-kira kapan dan targetnya berapa? Silakan Bro Robi. Kalau sebagai exchange sih susah ya kalau bilang saya sebagai Bitcoin maksimalis juga susah. Tapi saya demen dengan Bos Andrew, rusain aja tombol sell-nya. Jadi ada kesempatan buy. Kita harus inovasi nih Rob, gimana ya caranya supaya nggak ada sell gitu ya. Jadi tombol sell itu maintenance until 2024 gitu ya, after bulan. Jadi maintenance terus, jadi bisa buy aja. Buy aja gitu. Ya, jadi di maintenance saja sell-nya. Jadi karena menurut saya
Buat teman-teman yang baru masuk ke kripto, minimal harus melalui satu circle, yaitu satu kali yang namanya halving. Karena waktu saya pertama kali jamin, wah saya juga kayak bos saya itu jual rugi, begitu ditahan juga rugi gitu loh. Ya kan? Ini kapan mau masuknya ini gitu loh. Waktu beli harganya turun rugi. Waktu jual harganya naik, ini mau kejar yang mana ini? Jadi makanya saya setuju banget, saya demen banget tadi, rusain aja tombol sell-nya, beli aja. Oke, soalnya gini, yang paling mungkin punya pengetahuan tentang marketnya kripto biasanya yang punya exchange ya. Karena mereka udah lihat, banyak koin gitu, listingin koin. Mereka yang lihat, koin hancur mereka yang lihat. Uniknya berarti kalau Bro Robi belinya apa tuh? Portofolio kriptonya apa? Saya sampai hari ini masih Bitcoin sih, Hanya Bitcoin. hanya Bitcoin. Yang punya exchange rekeningku, Ratoreku sekarang namanya hanya Bitcoinnya. Kalau Mas Yudo gimana? Ethereum-nya gimana bro? Yang tadi. Ethereum begini, karena Ethereum, nah kalau dulu saya banyak Ethereum, terus terang, tapi saya buang semua di harga 50-an juta pada saat itu saya sudah buang semua. Kenapa? Karena Ethereum ini sebuah aset yang eh, cukup unik menurut saya. Kenapa? Dia kalau semakin mahal, semakin susah orang untuk pakai. Karena semakin mahal, maka untuk use case-nya dan utility-nya itu, dia harus bayar fee-nya yang terlalu gede. Jadi dia nggak boleh terlalu mahal, juga nggak boleh terlalu murah. Sehingga kalau kita harap dia terlalu tinggi, itu nggak bisa. Jadi yang bisa lebih tinggi itu ada alt daripada Ethereum-nya itu sendiri. Misalnya ada sesuatu yang dibangun di atas Ethereum, di bawah Ethereum-nya sendiri. Nah itu bisa gitu loh. Tapi pondasinya sendiri, Ethereum-nya sendiri itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau udah terlalu tinggi, maka jaringan-jaringan yang ada di bawah ini akan bergerak ke jaringan lain. Pakai Polygon lah, atau pakai jaringan yang lainnya lah, sehingga nggak akan berada di network dia gitu. Jadi itu kendala buat Ethereum kalau dia harga terlalu tinggi. Oke, ini sebagai pandangan dari yang mining Ethereum ya. Dari tahun 2016. Buang semua buat beli Bitcoin. Kalau Mas Yudo seperti apa Mas Yudo? Oke, gue to the point aja, mungkin agak ekstrim ya. Liquid assets-nya saya di luar investment di bisnis, properti dan lain-lain ya. 95% sebenarnya di kripto. 5%-nya ya fiat buat liquidity juga lah ya, sehari-hari. Nah, dari portfolio kripto saya sekitar 70% itu di Bitcoin sebenarnya. Masih pegang ETH juga mungkin ya 10% gitu ya atau 20%. Sisanya of course harus ada TKO dong. Saya kan ada exchange TKO nih, gimana nih? Kalau nggak ini gitu kan ya. Itu adalah. Nah, bukan trader, jadi saya nggak bisa. Saya beneran buat saya itu nggak boleh tekan sell. Kenapa? Karena kalau di kita sebenarnya emang ada policy kita nggak boleh trading. Otherwise ada banyak isu kan ya di kita. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, mungkin ini kali ya, mungkin saya tambahin sedikit gitu kan. Mengenai portfolio management yang paling bagus mah udah ada di sini lah ya. Sama alt testing gitu kan, bahannya udah ada semua. Tapi pertanyaan itu mungkin pertanyaan yang agak harusnya berapa alokasinya dan lain-lain ya. Beda-beda gitu. Kenapa? Dan memang mungkin nggak ada rumusnya mana yang benar ya. Of course bisa di trace back, yang higher beta yang mana gitu ya. Pasti bisa gitu. Tapi masalahnya gini, di sini tuh kita dalam perjalanan mungkin karir, umur, yang semuanya berbeda-beda. Kalau yang masih muda, mungkin di sini pengen punya higher beta aset. Salah nggak? Susah ya jawabnya salah atau nggak. Kenapa? Dan mungkin you bisa aja kena wreck gitu in one cycle, dan in the next cycle-nya lagi belajar dan recoup even better gitu. Ada di sini memang ya udahlah pada dasarnya pengen ikutin kan ya. Jadi kita jadi Bitcoin maksimalis nggak apa-apa juga gitu. Nah kalau saya kenapa alasannya, ini lebih penting sebenarnya. Kenapa alasannya mungkin 70-80% itu ada di Bitcoin. Karena ya saya merasa meskipun itu lower beta aset dibanding yang lain, itu sesuai dengan risk dan return yang saya mau. Dari apa yang saya pegang. Gitu kali ya. Oke, ini pertanyaan lanjutan untuk mungkin Mas Yudo dulu. Bank-bank di Amerika selama 1 bulan terakhir atau seminggu terakhir ini mengalami penurunan yang luar biasa. Karena kan nextnya bakal ada Fed meeting lagi nih yang ditunggu semua orang. Suku bunga acuan Indonesia sudah di 6%.
Sangat tinggi. Orang banyak yang prediksi ini nggak akan pernah setinggi ini dalam seumur hidup kita. Dan kejadian 6%. Di mana risk aset itu biasanya jatuh kalau suku bunga naik. Tapi Bitcoin justru malah terbang. Dan 4 bank terbesar sahamnya tuh turun drastis banget. Kalau kita lihat dari chartnya. Wells Fargo, Bank of America, semuanya tuh turun drastis. Ada tanggapannya apa Mas Yudo? Sebagai orang yang udah lama di traditional finance, investment banking. Oke, ini kita udah ngomongin soal makro berarti ya, dan mungkin mudah-mudahan kasih sedikit inilah hope gitu ya buat semua. Kalau saya ngeliatnya malah mungkin cukup kontroversial, tapi bisa bilang tuh bear market kemarin agak artificial ya nggak sih? Kenapa? For two reasons. One, kenaikan suku bunga Fed yang tercepat dalam sejarah, yang tiba-tiba bikin semuanya nyungsap kan. Itu satu. Yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6 Black Swan kali, FTX, Luna, ya kan, BlockFi, semuanya, Theros, dan lain-lain yang menyebabkan semuanya turun dengan cepat. Ya kan. Nah, di saat itu semuanya udah mulai agak sedikit berbalik ya, dan by the way, ini kita dalam all time high Fed, tapi Bitcoin malah naik kan. Jadi memang orang-orang yang memang punya fund, punya dana dan lain-lain, memang sudah mengantisipasi lebih besar lagi, safe haven, dan by the way, kita belum ada satu lagi yang paling penting. Dalam 1 atau 2 minggu terakhir, pada baca nggak? Bitcoin against Argentina peso reach all time high. Ya, jadi di beberapa negara yang memang high inflation, sebenarnya udah kelihatan Bitcoin itu safe haven sebenarnya di sini. Gitu. Kenapa? Karena apa yang Satoshi Nakamoto perjuangkan yaitu decentralized tanpa ada yang centralized. Ini semua orang makin confident dan percaya lagi. Uh, Sebenarnya ya, kalau mau jawabannya gampangnya juga, kenapa naik terus nih? Oke lah. Coba kita lihat historical. 2016-17 yang drive ICO narrative. 2020-2021 yang ngedrive DeFi, NFT, itu semua ya, yang bikin semuanya jadi naik. Plus quantitative easing dari Fed. Jadi nge-boost liquidity. Nah, itu semua kan sebenarnya masih dibilang pasar retail ya. Nah, sekarang coba deh, semua di sini ya kita sambil sharing, semua udah pernah dijelasin sih sama Timothy juga. Wah ETF gitu kan, tapi ada yang pernah mikir nggak kenapa ETF itu bisa drive gila-gilaan sebenarnya? Quite simple, kalau ETF itu exchange traded fund kan, berarti orang yang kayak paling besar BlackRock ya, $10 trillion asset under management. Dia allocate 1% aja, itu $100 billion tambahan market cap buat Bitcoin. Ya, belum ngomongin new money yang masuk. Nah, BlackRock, apa yang dia lakukan? Kasarnya nih, dia beliin asetnya buat kita, dia custody-in. Ya, orang tinggal beli shares dari ETF-nya, dengan demikian ada 2 hal yang terjadi. Satu, ya, itu regulated kan, jadi harusnya lebih aman dong. Family office di Amerika dan lain-lain bisa masuk. Ya. Yang kedua, transaction cost-nya berkurang sebenarnya kalau kayak begitu. Nah, poinnya saya apa? Ini yang terjadi setelah dari kemarin retail FOMO, sekarang jadi corporate FOMO. Setelah kemarin sebenarnya BlackRock majuin ETF spotnya. Yang FOMO, yang takut ketinggalan siapa aja? Fidelity, ya kan? FunEgg, Invesco, semuanya. Nanti pas sudah di-approve ya masa enggak yang lain seluruh dunia nggak pada ikutan. Jadi yang ngedrive ini sebenarnya bisa dibilang udah jadi bukan retail FOMO lagi, corporate FOMO. That's the reason. Semua pada sadar kan pas kita step back, kita pikirin sedikit nih ya. Udah 35.000 tuh udah setengah dari all time high yang kemarin loh. Pada sadar nggak? We're in a very good position. Di saat bunga itu paling tinggi, masih mau naik sekali lagi. Gila kan kalau dipikir-pikir. So I think ya oke lah nak, semua cycle butuh naratif dan lain-lain. Tapi kalau kita benar-benar pikirin, ini yang mungkin bisa jadi kenapa? Alasannya ya, udah perang lah, ada macam-macam, mau naikin 1%, mungkin 25 bips atau 50 bips lagi di Fed rate, dan semua regulatory crackdown yang masih ada gitu ya. Bitcoin holding strong, yang ada malah appreciate gitu. I think that's my take lah. Oke, kalau menurut Robi gimana? Ya, sebenarnya kembali lagi kalau buat teman-teman kalau melihat dari Bitcoin itu sendiri, dari hash rate-nya itu Bitcoin itu nggak pernah turun. Artinya malah terus bertambah. Dengan bertambahnya hash rate ini bisa melihat dari sisi Bitcoin itu punya
punya kekuatan tersendiri dan kepercayaan sendiri. Menurut saya sih saat ini saya nggak menambah banyak tentang global yang sudah disampaikan oleh Mas Yudo. Kita jangan terlalu cepat panik sih dengan kondisi apapun. Percayalah apa yang udah kita invest. Supaya kita nggak tanggung-tanggung nyelup. Kalau nyelup jangan hanya sebatas mata kaki. Kalau mau nyelup, nyelup sampai badan. Baru tahu airnya dingin atau nggak dingin. Kalau hanya sebatas mata kaki, kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi belajarlah satu circle. Karena menurut saya Bitcoin itu circle-nya cukup pendek, 4 tahun. Circle keuangan yang lainnya mungkin ada sekitar 8 tahun. Jadi ini kesempatan kita untuk belajar Bitcoin itu sangat cepat, 4 tahun. Jadi laluin dulu, kita lihat apa yang akan terjadi gitu. Kalau misalnya targetnya sendiri, mungkin dimulai dari Bro Robi dulu. Target Bitcoin next bull run harganya berapa? Pribadi. Di 2024 sih nggak terlalu banyak ya. Mungkin di akhir 2024 atau 2025 satu kali dari yang sebelumnya all time high. Satu kali. Ya. 2020 itu kapan tuh? 2025 kah? Q1, Q2? Tanya dulu mumpung ada bosnya Oh, di sini. bukan dukun nih ya kan. Kan mining ETH masih murah banget. Kalau saya sih di saat saya punya prinsip begini, kita boleh cari untung, tapi jangan sampai kita sesali gitu loh. Saya selalu konsepnya di waktu 2021 pun, di saat saya cari all time high itu, saya cash out-nya bertahap. Saya buangnya bertahap. Jadi saya di 800 juta, saya tarik 50% dari yang ada, kemudian naik lagi 850, saya tarik 50% dari yang ada. Jadi sebenarnya saya ingin enjoy sih, ingin menikmati all time high-nya itu sampai di mana. Artinya kalau di saat ditanya sama orang, lu cash out di mana? Mau yang di mana gitu pertanyaannya. Kan gitu. Terus lu beli paling mahal di mana? Lu mau taunya di mana gitu. Jadi saya masuknya itu selalu nyicil gitu. Di terakhir waktu dari 800 juta saya juga ada beli, 700 juga ada beli, 600 juga ada beli, sampai di harga 250 juta yang kemarin saya juga ada beli. Jadi saya enjoy naik turunnya sehingga saya nggak merasa, wah saya beli terlalu mahal, wah saya beli begini. Jadi perjalanan kali ini misalnya sekarang Bitcoin 500 tinggi nggak? Tinggi, gue pernah beli di 250 gitu. Jadi murah nggak? Nggak murah, gue pernah beli juga yang di 700 harganya gitu. Jadi kita nikmati semua sih menurut saya. Kalau untuk Bro Yudo sendiri, targetnya Bitcoin berapa? Oke, kalau range boleh ya. Range-nya juga cukup besar nih buat Timothy. Jadi 125 sampai 250 ribu. Gitu. 125 sampai 250 ribu per koin. I think itu untuk Bitcoin. Dari mana ya ada hitung-hitungan sendiri lah. Tapi mungkin yang menarik nih ya, selain harga, sebenarnya kan tadi yang sempat Bro Timothy sempat tanyakan juga kapannya ya. Mungkin prediksi saya bull market next time itu periodenya akan lebih lama. Nggak akan lebih lama banyak, tapi akan spend lebih lama. Kalau misalnya nih ya, contohnya 2021 kemarin kan peaknya November ya. November 2021, kita lihat aja dari sebelumnya, cycle-cycle sebelumnya. Sebenarnya memang periode bull run itu selalu bertambah kok. Ya, kita lihat deh, kenapa alasannya? Ada beberapa hal, dari segi makro, dari segi regulation, dari segi memang adoption dan inovasi yang ada gitu kalau menurut saya. Therefore bisa jadi nih di 2025 mungkin aja belum peaknya. Mungkin 2026 Q1 gitu ya. Tapi akan lebih panjang lah gitu. Itu lebih menarik untuk kita coba lihat ya nanti. Gitu. Justru sampai 2026 nanti ya? Jadi. Gitu. Oke. Tapi enaknya begini, di saat Bitcoin itu going all time high-nya, itu kan kita pasti cash out dikit-dikit ya.
Nah, jangan lupa cicilin yang altcoin yang menurut kalian seksi gitu loh. Yang harganya belum naik gitu. Nanti itu abis ini kita bahas detail banget iya. itu abis ini. Jadi istilahnya buy one get one nanti. Oke. Jadi sekarang Bitcoin dulu nih, Iya, nanti Bitcoin jual cicil mulai cari. Iya. Oke, jadi itu kira-kira seperti itu ya persiapan untuk next bulannya ya. Sayangnya waktunya sudah kelewatan, orangnya timer situ, ngumpet nggak kelihatan dari tadi. Ya. Setengah jam ya lebih lewat. Luar biasa. Luar biasa. Jadi thank you banget ya untuk Bro Yudo dan Bro Robi. Semoga kita nanti bisa bikin acara-acara bareng lagi. Thank you banget. Jadi buat yang belum ada Reku, bisa sekalian download Reku. Buat yang belum punya toko kripto, boleh juga ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi seperti Bro Robi bilang, semuanya emang disarankan self custody. Tapi nggak semua orang punya technical know-how-nya. Kalau nggak tahu, daripada hilang, lebih baik di exchange. Saya juga punya opini tersebut ya. Daripada uangnya hilang, mending kalian taruh di exchange kalau kalian nggak ngerti. Karena sekalinya hilang, ya hilang selamanya gitu. Nggak ada yang bisa cari, nanti kasihan. Kalau udah terbang tinggi tinggal nangis kalian gitu. Oke, jadi thank you banget Bro Yudo. Thank you. Thank you. Bentar ya, ada itu. Gimana? Belajar banyak kalian? Nah, jadi sesi penutupnya nanti terakhir, udah pada lapar belum? Iya, nanti kalian makan dulu ya. Jadi sesi terakhirnya adalah tadi. Naratif play-nya apa? Begitu nanti udah kalian bull run, switching, cari yang kecil-kecilnya, bakal dibahas lengkap sama partner gua Bro Alvesting nanti. Ditunggu ya nanti teman-teman semua. Kasih tepuk tangan dulu.